nanti saya nonton di mana ini? Nontonnya nanti di platform-platform medsos lah. Kamu punya medsos kan? Punya YouTube kan? Lab Teater Ciputat kan? Lab Teater Ciputat. Hai Sobat Kreatif, apa kabar? Selamat datang bersama saya Siri Ilham Jambak di program Lapstock. Lapstock, ya, sebuah program bincang-bincang tentang kesenian, tentang khususnya tentang teater. Nah, apa itu Lapstock? Program Lapstock ini, program bincang-bincang ini sebelumnya sudah kami siarkan di platform IG dan nanti akan kami siarkan juga di platform yang lainnya. Jadi tunggu saja perkembangan dari Lapstock ini, karena ini bakal seru banget, bakal menjadi satu yang hits nantinya. Dan satu hal lagi, saya akan mengundang beberapa orang teman-teman kreatif kita dari berbagai latar belakang, dan mereka akan duduk di sini bersama saya, minum kopi bersama, bincang-bincang bersama saya di sini. Kita akan mengobrol hal-hal yang kiranya perlu untuk perkembangan dunia teater. Mudah-mudahan, semoga, saya harapnya begitu. Dan ya, program ini digagas oleh LTC. Apa itu LTC? Lab Teater Ciputat. Nah, mau tahu kan apa itu Lab Teater Ciputat dan bagaimana kelompok ini bisa berkembang sampai hari ini, bagaimana lahir, kapan dia lahir. Nah, tentunya saya akan mengundang salah seorang teman saya yang asik, ya asik lah, untuk ngobrol dengan saya. Tapi jangan lupa, ada yang lupa, takut lupa ya. Jangan lupa di subscribe dulu ya, di subscribe, di share ke yang lain supaya obrolan kita bisa menjadi lebih berwarna. Oke? Ya, oke. Nah, nggak sabar lagi, saya undang aja ya. Saya undang ya, mau nggak? Saya undang ya. Nah, kita panggil nih teman saya, sobat kreatif juga. Nah, dia ini nanti akan menjelaskan banyak hal tentang apa itu Lab Teater Ciputat, karena dia yang paling berwenang. Oke, baiklah. Kalau begitu kita panggil saja dua sahabat saya yang keren-keren dan lucu-lucu. Ini dia, Ari Sumitro dan Bangkit Sanjaya. Tali, mereka soalnya ini nih orang-orang penting. Nah, nih di sebelah saya sudah ada Mas Ari Sumitro. Iya. Dia ini adalah manajer company, ya, alias ketua kelas, alias KM, alias ketua adatnya Lab Teater Ciputat. Nah, yang ini adalah kepala program. Wih, ini namanya Bangkit Sanjaya. Ya, udah klop kan berdua? Ya, udah batik, ngadu pancu dua. Ayo, enggak, bukan itu ya, bukan di sini tempatnya. Kita belum salaman corona. Oh iya, itu belum salaman. Mantep banget ini. Iya, oke. Nah, seperti yang saya sudah singgung di belakang bahwa kita akan ngobrol tentang apa sih itu Lab Teater Ciputat, bagaimana dapurnya, siapa saja orang-orangnya, bagaimana dia bisa survive dari tahun 2005 saya baca sampai sekarang, dan bagaimana pengelolaan, keuangan, manajemen, segala macam program-programnya itu, dan segala hal yang ribet-ribet itu kita akan bicara dengan Ari. Mas Ari, oke ya? Oke ya. Siap, karena udah di swab. Oh, udah swipe ya? Iya. Jadi pede aja. Bau-baunya udah bau antigen nih. Nah, gitu. Dah, Mas Ari, ya. Ini kan Anda ini, sampean ini kan manajer company, kepala kelompoknya. Ya. Nah, apa itu? Coba ceritakan secara singkat saja lah, kira-kira apa itu Lab Teater Ciputat? Di mana, kapan didirikan, dan apa, ngapain? Lab Teater Ciputat itu satu lembaga kesenian yang berdiri di Ciputat tentunya. Ya. Nah, sekarang itu base campnya itu ada di Pamulang, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan.
di Ciputat Pamulang. Ciputat Pamulang beda kan? Nah itu. Pokoknya deketan lah ya. Ya, Padahal satu wilayah. satu Iya. wilayah, Di Tangerang mata koin gitu lah. Iya. Nah, So sedangkan Lab Teater Ciputat sendiri yang menurut saya unik itu karena dia mempunyai program advokasi budaya. Bagaimana kita bersinergi dengan masyarakat, melakukan pendampingan, kerja bareng, kolaborasi, dan tentunya selain pokoknya kan membuat karya pertunjukan teater, terus ada riset, terus kita juga menerbitkan buku, dan terakhir itu ada teman-teman PBSI yang itu 3 program utamanya ya. Yes. Yang pertama tadi karya-karya panggung. Yang kedua adalah penerbitan dan riset. Yang ketiga adalah advokasi masyarakat melalui budaya, seni budaya khususnya khususnya teater. khususnya. Iya. Itu passwordnya itu. Welcome to my podcast. Oh, oke. Ya, kira-kira gitu ya. Iya, Itu kira-kira program utamanya. Nah, Mas Ari ini di sampingnya tentu kan ada sparring partner ya. Anda ini di sini lagi nggak ada nih, Pak? Iya, lagi nggak ada sekarang. Iya. Tapi bayangin aja Anda itu kayak presiden kan tentu ada beberapa orang yang membantu, siapa sparring partner Anda Iya, itu betul. kan tentu ada. Kecuali kalau Anda gym Anda sendirian bekerja kan. Anda kan Iya. Coba siapa kira-kira? Kalau nggak ada bisa gini-gini. Iya, Pak. bisa goyang. Ada saya ditemani, ya tentunya kan standar organisasi kan ada bendahara, sekretaris, terus program, terus yang jelas karena di sini kelompok seni, ya ada senimannya, tapi Iya. kita juga punya namanya mitra seniman. Seniman yang pernah berkontribusi dan sering berkontribusi, dan dia itu konsisten di bidang seni, atas keterlibatan emosional dan karya, akhirnya kita masukkan menjadi mitra alias keluarga kita, Iya, keluarga betul. besar Lab Teater yang Ciputat. nggak terikat secara struktural lah. Oke. Nah, di samping Anda yang ngurusin, berarti Anda ngurusin ini nih, kelompok nih, Iya. dapur. Nah, yang ngurusin artistik itu Ada teman-teman, ada terutama itu ada direktur artistiknya, oh iya. Pak Bambang Prihadi. Ya, Prihadi. Ya. Tentunya kan kalau dalam struktur organisasi kan pasti ada dewan pertimbangan, terus dewan pembina. Kayaknya Anda dewan pembina. Oh iya. Oh iya. Nah, Demensia saya. Jangan dibocorkan. Dan tentunya ada seniman, ada manajer kompani, ada sekretaris, bendahara, ada media, terus hal yang berkaitan dengan aplikasi segala macam. Riset. Oke. Karena kita juga punya base archive juga kan, kita mengarsipkan pertunjukan secara video, terus bukti-bukti tulisnya, naskah, coretan. Iya. Itu ada di websitenya. Ada. Oh, apa websitenya? Websitenya www.teaterciputat.com. Nah, ada di bawah tuh katanya. Ya. Sering-sering masuk ya. Sering-sering googling www.teaterciputat.com ya. Nah, di situ semua program, semua hal-hal dapur ada di situ ya. Nah, kalau ini kan masa pandemi nih. Ini Nah, saya Kang tanya. Anda ya. Iya kan? Kalau pandemi gini gimana kira-kira? Orang kan gini nih, masa pandemi ini semua sektor, terutama sektor non formal itu kan blek gitu. Iya tuh. Ngejelek, megap-megap Itu gitu. Nah, bebas. apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang kreatif macam-macam Anda ya? Nah, karena kita punya jimat. Anda nih ini. Anda, oh ya Anda. Saya Andi. Anda. Apa yang dilakukan oleh Andi? Kameramen Andu. Anda Andu. Nah, karena kita punya jimat. Apa itu jimat? Kali Musada? Bukan. Apa? Jimatnya itu adalah partisipatif. Itu yang jadi pegangan kita. Karena di masa pandemi Saya ini belum paham itu. Loh, Anda Kira apa? Pola kerjanya pola seperti apa? kerjanya jadi ya seperti selayaknya organisasi pada umumnya lah. Tapi kita menekankan bahwa partisipasi dalam melaksanakan program kerja, terus ya? baik itu secara administrasi dan artistik, itu kan saling support. Saling support. Karena kondisinya lagi kayak gini, misalkan ada beberapa teman-teman yang ternyata itu kurang mendapat izin dari keluarga, dan akhirnya kita saling support ketika ada kerjaan yang harus dikerjakan, kita kerjakan, tapi tetap kita selalu menjaga protokol kesehatan karena di saat latihan juga ya, latihan kan ya. mestinya kolektif itu ya, Iya. yang saya tahu. Dan itu saya tetap harus jaga. harus jaga protokol ya. Nanti bisa diceritakan sama Doski lah. Oh. Iya, jadi
Sebenarnya Gimana? kita tuh udah melakukan persiapan ya pas waktu 2020 pas kita tahun baru pas buat ulang tahun Lab Teater Ciputat. Itu kan kita udah merancang program 3 tahun ke depan. Tapi pas Maret tiba-tiba bang, pandemi. Dihantam. Ya kan? Apa yang diperbuat sama kita? Apa yang bisa Ya kan? dilakukan? Semua program dipospon. Undangan kita pentas di Toga dipospon. Terus salah satu kolaborasi dengan Self Theater Company dipospon. Kelompok teater Jepang. Teater Jepang. Terus juga sama komunitas Civet dipospon. Australia itu. Semua dipospon sampai tahun depan. Nah, tapi kita tetap melakukan apa yang harus kita lakukan, Iya, ya kan? iya. Mencoba kita berdiskusi, berbincang-bincang. Akhirnya kita melakukan diskusi ke internal gitu. Kemarin tuh kita lebih ke penguatan ke wawasan. Jadi kita mencoba untuk ngebedah studi literatur itu yang punya buku-buku panduan proses konsep teater dunia itu. Jadi kayak kita kembali lagi untuk bukan dipaksa, maksudnya merefleksi ya, kembali lagi untuk belajar ya bagaimana itu hikmahnya ya, blessing in disguise itu ya. Oke. Selain itu juga setelah itu pas udah sekiranya situasi ini agak merenggang kan ya, agak longgar dikit, kita mencoba yuk kita latihan rutin walaupun memang dalam tetap protokol. Iya. Untungnya juga salah satu program dari Self Theater teater komunitas itu yang berkolaborasi dengan Jepang, kita tetap melanjutkan. Tapi semua diskusi lewat daring. Via seluruh. Oke. Iya, saya memang semua sektor ya, tapi memang banyak hal yang ingin kita sebenarnya bicarakan. Nah, dari kira-kira program, dari seluruh program itu deh, misalnya ketika kita melihat orang-orang teater atau katakanlah orang yang hidupnya berlatih teater, bagaimana mencari tempat latihan itu, apa yang dilakukan? Ya, Mas Bangkit. Saya jadi sedih. Awalnya emang tempat latihan kan biasa kita di salah satu kawan lah, biasa kawan yang punya tempat gitu. Ya kita tetap bagaimana tempat itu bisa kita buat latihan. Salah satunya ya punya kawan, yaitu di yang bisa menampung latihan. Kadang pindah-pindah lah, kadang di kita mencoba merangkul teman-teman, menjaring teman-teman melalui link-link seniman-seniman yang punya kantong atau tempat latihan ya misalnya. Tapi itu bukannya spirit awalnya itu untuk menyalurkan emosi ya, bahwa di dalam kegentingan ini kita masih bisa bergerak. Nah itu seperti yang saya jadi ingat itu seperti sesepuh kita bilang, kegagahan dalam kemiskinan. Wah, itu ya. Beliau bertolak dari yang ada. Karena studio Rutrov kan lagi dibangun kan, agak bocor sedikit lah. Jadi agak saya minum dulu ya. Silakan. Iya. Jadi sayang dianggur. Iya, saya mama biasanya. Saking ininya, saking ambisius antusiasnya saya. Sampai mana tadi kita? Sampai menyikapi suasana kondisi sekarang ini. Karena emang kebetulan banget tuh. Jadi base camp kita itu studio Rutrovnya itu ambles gitu, agak retak-retak gitu. Jadi daripada beresiko, ya udah kita dengan strategi kesono sini ya. Pindah-pindah. Yang penting kita tetap bisa latihan. Program latihan itu yang utama kan buat sebuah kelompok kesenian. Nah itu emang mungkin ini jadi pesan juga buat pemegang kebijakan ya. Barangkali bisa paling tidak mendengar atau apa yang terjadi di bawah, di kelompok-kelompok kesenian itu banyak terjadi hal-hal yang memang serba kekurangan, tapi memang artinya bukan kita mencoba untuk kita mencoba menyampaikan apa yang menjadi kenyataan di sekitar kita. Nah, Kak Bangkit apa? Nih, Kak Bangkit kan manajer program nih. Iya. Kira-kira apa yang ini ada satu hal nih, kelompok teater tentu ya banyak programnya toh. Iya. Nah, apa yang seksi di Lab Teater Ciputat ini, apa yang seksi nih? Ya, tadi udah dijelaskan apa. Kalau saya ngeliat dia kan nggak seksi, ini nggak seksi. Apa yang seksi ini? Seksi dong. Apa? Tadi sebenarnya udah salah satu beberapa poin udah dijelaskan sama Mas Ari ya. Iya. Jadi di LTC ini kita punya program.
Itu ada 3 itu kan tadi, penciptaan karya, riset, dan penerbitan, dan juga seni untuk masyarakat. Nah, kalau proses penciptaan karya itu sekarang kita lagi, yang baru mulai ini adalah Matematik. Itu merespon undangan dari Scott Suzuki Company of Toga, yang sebenarnya tahun kemarin 2020 karena postpone tadi ya. Sebenarnya Maret kita, kalau misalnya kemarin 2020 itu di postpone Maret, tapi kalau Maret juga belum situasinya belum ini apa sih, belum kondusif, akhirnya juga belum tahu lagi ada kapan. Tapi tetap berlangsung dan juga tetap akan memproduk produksi Matematik. Terus juga ada proses kolaborasi tadi, kita LTC dan juga self company teater. Jangan salah, itu pemilik kelompok teaternya suka salah aja. Teater self company. Oh, teater. Selalu salah, selfnya di belakang. TCS. Teater Company Self. Iya, itu saya yang ada di Jepang. Iya, mulut kampung emang gini. Maaf ya. Mulutnya suka loncer. Terus juga proses kolaborasi sama Australia, itu betul. baru sekali kita ketemu dengan mereka itu lewat daring, Zoom. Gitu. Lanjutannya belum, ya kan? Juga saya dengar nih ada satu program yang juga imersif ya. Paham nggak imersif? Imersif, coba saya kaget. Di Google. Imersif itu gini, semacam teater pelibatan, melibatkan. Jadi ya itu salah satunya saya dengar pernah melakukan kerjasama dengan masyarakat Pulau Seribu ya. Itu juga itu masuk dalam program kita seni untuk masyarakat itu ya. Iya, betul. Ya kan? Ya, salah satunya itu udah beberapa karya lah yang pernah kita lakukan, itu ya salah satunya yang melibatkan dengan di Jaring Tangga, sampah, sampah kemarin di Untung Jawa, dan sekarang itu lagi membuat tentang apa itu, kita mau mengaktifasi lagi komunitas seni di Pulau Seribu. Oke. 10 pulau berpenduduk. Iya. Artinya memang teater itu, kalau yang saya coba summary simpulkan tadi adalah bahwa teater yang dilakukan oleh Lab Teater Ciputat ini bukan ansih yang ada di atas panggung. Betul. Ya, kita bagaimana menyikapi teater, bagaimana teater menyikapi lingkungan masyarakat. Bisa juga hidup di tengah-tengah masyarakat, menjadi bagian dari masyarakat. Iya, betul. Saya sampai ngos-ngosan saking topnya ini lah. Dingin ya. Iya. Nah, itu dia. Apalagi nih yang mau saya bincangkan? Saya supaya udah masuk semua. Kayaknya perlu saya kasih bocoran sedikit ya soal apa tuh, bagaimana kita survive tanpa mengandalkan dana yang cukup lah. Bisa. Karena jimat kita itu partisipatif itu, kita mengandalkan swadaya dari anggota. Ketika latihan itu kita itu ya pokoknya kita tetap optimis lah di masa pandemi, makanya kita tetap latihan dengan konsekuensi harus ada makan, harus ada protokol kesehatan yang nyiapin siapa. Nah, masing-masing kita menyokong setiap anggota itu. Jadi kayak urunan apa segala. Artinya gini yang saya baca bahwa grup teater ini melakukan latihan dalam situasi ini tetap optimis ya. Iya, betul. Tetap optimis ya, dengan melakukan berbagai cara ya. Ada yang patungan orek misalnya, ada yang patungan nasi bungkus, nasi uduk, ada yang tembakau. Jadi patungan supaya proses latihan bisa terus berjalan. Silakan diminum lagi. Iya, minum lagi. Terlalu manis nih buat saya. Jangan proses. Ya. Oke. Semakin seru, sobat kreatif, bahwa sudah kita hadirkan di sini dua teman sahabat yang ini teman-teman muda semua loh, yang yang masih aktif, alhamdulillah, dalam dunia seni pertunjukan. Ya, kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa, tapi mudah-mudahan di masa ini kita masih bisa terus bertahan. Kita berdoa semoga semuanya sehat walafiat, dan semua apa yang kita cita-citakan bisa terwujud ke depannya. Ya, pandemi juga bisa berakhir segera. Itu ya. Kira-kira setuju nggak? Setuju banget. Setuju banget. Oh ya.
Oke, mudah-mudahan sehingga kita nggak ngap-ngapan lagi. Iya. Setiap yang latihan udah nggak ngapa dan kehidupan nggak kapan juga. Ya, oke, baik seru. Nah, kalau gitu kayaknya perbincangan kita hari ini sudah cukup lah ya. Nanti kalau perlu kita akan ngobrol lagi, kita hadirkan lagi ya siapapun supaya bisa berkontribusi ya. Iya. Nah, oke, kita tutup saja. Sobat kreatif, kita tutup saja perbincangan hari ini ya dalam program Lapstock. Ya, Lapstock gini loh. Gimana? Lapstock. Oh, Coba iya. tiba. 1, 2, 3. Lapstock. Oke. Udah benar? Ya, benar itu. Oke lah. Minimal lah gitu ya. Lapstock. Nah, kita ketemu lagi dalam episode selanjutnya. Jangan lupa ya di-subscribe di sini. Nih, nanti saya nonton di mana ini? Nontonnya nanti di platform medsos lah. Kamu punya medsos kan? Punya YouTube kan? Lab Teater Ciputat kan? Lab Teater Ciputat di FB Lab Teater Ciputat. Oke. Di tadi juga ada di www.teaterciputat.com seluruh platform. Oke, baik. Nah, kita tutup saja. Pandemi boleh melanda, berkarya Terus berjalan.